Inilah kampung di masa kecil atau kampung dibesarkan Mahapatih Gajah Mada, Patih Kerajaan Majapahit. Letaknya di seputaran Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Di perkampungan ini, tata cara mengikal atau mengikat atau menggelung rambut mirip-mirip dengan gelung Patih Gajah Mada. Biasanya kalangan wanita di tanah Jawa bila berambut panjang, andai kata diikal atau digelung di kepala bagian belakang. Namun di sini mereka menggelung atau mengikal rambut di kepala bagian atas agak ke belakang atau di belakangnya ubun-ubun. Jadi tradisi dan cara mengikal atau menggelung rambut mirip dengan gelungan Mahapatih Gajah Mada. Pada masa itu, Joko Modo yang kini Gajah Mada bersama ibunda kandung Dewi Andungsari di perkampungan ini selalu dibimbing, dibina oleh Empu Sedah. Artinya, Empu Sedah selalu memberikan nasihat kepada Joko Modo dan ibu kandungnya Dewi Andungsari selama di pengasingan di seputaran perkampungan Modo ini. Selanjutnya Dewi Andungsari diusir dari kerajaan Majapahit. Adapun sepotong cerita tersebut begini. Oleh para istri selir Raden Wijaya kerajaan Majapahit, orang Jawa mengatakan dandang muni kuntul, kuntul muni dandang. Dewi Andungsari dipitnah telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain dan itu disampaikan atau diwadulni ke Raden Wijaya. Akhirnya saking mandini Toto Wicoro Aji Jopo Montro poro selir kerajaan Majapahit, lama-lama Raden Wijaya pun curiga dan yakin bahwa jabang bayi yang sedang dikandut oleh Dewi Andungsari bukan murni keturunan Raden Wijaya. Lalu Dewi Andungsari ditemani dua orang pengawalnya bernama Kucing Condro Mowo dan Garangan Putih pergi dari seputaran kerajaan Majapahit, memijakkan kaki pertama di bumi Lamongan, tepatnya di seputaran Gunung Ratu, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada saat itu, karena suasana seputaran Gunung Ratu tersebut masih hutan belantara, maka diputuskan setelah beberapa tahun kemudian atau sekitar usia 5 tahun, Dewi Andungsari untuk pindah ke Kampung Modo. Setelah Joko Modo sekitar usia 24 atau 25 tahun, sudah titi wancine atau saatnya ke kerajaan Majapahit untuk membeberkan fakta yang sebenarnya. Pada masa itu belum ada uji tes DNA atau uji laboratorium forensik. Yang ada 3 hal: 1. Praupan, 2. Polatan, 3. Pakulinan. Maksudnya begini, andai kata Joko Modo benar-benar keturunan Raden Wijaya, bisa dilihat dari praupan atau aura wajahnya yang mirip-mirip dengan pasuryan atau wajah Raden Wijaya. Yang selanjutnya adalah polatan, maksudnya dari gerak-gerik dan tingkah laku pastilah ada kemiripan dengan orang yang memiliki keturunan tersebut. Lalu pakulinan atau kebiasaan. Orang yang memiliki keturunan tentunya keturunannya pun ada kemiripan sebuah kebiasaan. Misalkan Raden Wijaya kalau tidur ngorok, jadi Joko Modo atau Gajah Mada pun kalau tidur ngorok. Itu namanya kebiasaan atau pakulinan. Bisa juga watak atau sifat. Biasanya seorang yang memiliki keturunan, watak sifatnya mirip dengan yang memiliki keturunan. Sampai di sini paham? Nah, dengan itulah orang para punggawa kerajaan masa itu mengambil keputusan atau kebijakan berdasarkan logika, nalar, dan ilmiah.
Dan para punggawa atau jekso negoro menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan selera atau kehendak sang penguasa. Nah, itu tadi sepotong cerita Dewi Andungsari, hengkang dari kerajaan Majapahit semasa Jokomodo atau Gajah Mada dalam kandungan. Selanjutnya jangan lupa di subscribe, di jempol, dan tinggalkan komentar bagaimanakah menurut pendapat Anda. Semoga konten video ini memberikan informasi, edukasi. Kendati pun cerita yang sebenarnya tidak sama persis pada masa itu, namun setidak-tidaknya Anda mengerti garis besarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menuju ke sebuah kampung, yaitu kampung masa kecil Mahapatih Gajah Mada, patih dari kerajaan Majapahit. Gajah Mada putra dari Dewi Andungsari. Lokasi ini berada di Gunung Pegat atau Gunung Girik, jalur Babat Jombang. Jadi ini kendaraan yang runtung-runtung ini dari Jombang menuju ke Babat. Lokasi tersebut atau Kampung Modo itu kalau dari Gunung Girik atau Gunung Pegat kita ke arah Babat ya, jadi kita mengikuti arah truk itu. Nanti kalau sudah sampai perempatan Dragah kita belok kiri. Paham? Jadi kampung masa kecil Mahapatih Gajah Mada itu di Desa Modo. Sekarang juga kata Modo itu dijadikan sebagai nama kecamatan. Baik, konco-konco, saudara-saudara sekalian, sebelum lanjut monggo dulu di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Sebelum kita menuju ke sana, kita akan mereview tempat ini. Suasana jalan yang ekstrim. Ini yang paling ekstrim ya ini ya, karena itu nanjak. Apalagi saat ini hujan gerimis rintik-rintik. Terus ada sebuah kontainer mogok persis di tengah jalan. Oke, baiklah, kita amati dulu. Kebetulan suasana rimis-rimis atau hujan, dan jalan di sini itu sempit sekali serta nanjak. Orang menamakan ini adalah jalur ekstrim. Jadi untuk truk-truk atau kendaraan yang bermuatan berat lewat di sini ya seperti itu. Apalagi kalau di tanjakan ini ada truk yang itu macet atau mogok. Nah, jadi ya semakin suasananya ya semakin repot. Oke, dilanjut. Bagi Anda yang melintas di jalan ini, jalur Babat Jombang, tepatnya kalau sudah sampai Gunung Girik atau Gunung Pegat, ya hati-hati, alias pokoknya ya ginilah ya. Oke, di depan itu sepertinya ada lagi sebuah truk yang lagi macet di sebelah kiri jalan, sehingga truk bermuatan berat dari atas lah, itu jondil-jondil itu ya, manggut-manggut itu, sepertinya remnya itu kewalahan sekali.
Jadi suasana macet di tempat ini mengkhawatirkan karena di tanjakan jalannya sempit. Oke, selanjutnya marilah kita coba masuk ke belahan gunung Pegat itu. Monggo, amit nggih Pak nggih. Monggo. Kenging apa niki Pak? Kenging apa? Rusak. Oh, rusak nggih. Nah, itu di depan ada sebuah tergandeng yang lagi ngerem. Kalau sampai remnya ini blong, wes gak jadi makan siang gratis bro. Oke teman-teman dan konco-konco, ini deretan dari selatan dari arah Jombang. Jadi mengenai Gunung Pegat atau Gunung Girik yang sebenarnya itu begini. Gunung ini awalnya sebuah gunung ya, terus dikerui, dibelah menjadi dua, jadilah sebuah jalan seperti ini, terus dinamakan Gunung Pegat. Nah, setelah tempat ini atau lokasi ini kelihatan ekstrim, maka muncullah cerita-cerita mitos begini, begitu, tetek bengek dan lain sebagainya. Diselaraskan, disesuaikan dengan tempat ini yang begitu ekstrim. Jalan di tempat ini lunyu sekali kalau hujan begini ya, konco-konco. Sekarang ini pukul 4:30 sore. Kebetulan udan gerimis rintik-rintik, lunyu, licin, sempit menjadi satu. Apalagi di depan itu ada sebuah truk gede, dua buah truk gede yang macet, rusak, ngaglah di tengah jalan. Selanjutnya nanti kita akan ke Kampung Modo, yang mana kampung itu tempat masa kecil Mahapatih Gajah Mada bermain. Artinya begini, semasa kecil Mahapatih Gajah Mada itu dibesarkan di Kampung Modo, yang sekarang Modo itu dijadikan sebagai nama kecamatan. Kali ini kita diam saja di titik yang rawan ini ya. Kebetulan truk tronton ini macet di tengah jalan persis ya, agak ke kiri sedikit.
betapa ribetnya atau ribet sekali ya teman-teman. Ribet sekali. Oke, selanjutnya mumpung sepi ini Pak D mau nyebrang jalan dulu. Mumpung sepi. Dilanjut dari lokasi Gunung Girik atau Gunung Pegat, kita ke arah utara atau ke arah Babat sekitar 1 km. Nanti ada sebuah perempatan yang disebut dengan perempatan Dradah. Perempatan itu kita belok ke kiri. Adapun perkampungan yang kita lewati ini namanya Desa Girik. Ada juga yang menamakan gunung tadi itu Gunung Girik, ada juga yang mengatakan Gunung Pegat. Gunung tersebut dikatakan atau disebut Gunung Girik karena berada di lokasi Desa Girik. Gunung tersebut dikatakan Gunung Pegat karena gunung itu dipegat atau dipisahkan. Jadi dua nama tentang gunung yang ekstrim itu tadi, misalkan Anda menyebut bisa juga Gunung Girik, Anda bisa juga menyebut dengan Gunung Pegat. Nah, di depan itu ada sebuah perempatan kecil, kita belok kiri, jangan lurus ya, kalau lurus nanti kita sampai Babat. Belok kiri jalan ini bila kita telusuri terus nanti sampai Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Nah, konco-konco sambil tolah-toleh kalau ada Mama Kinclong Ayu Moblong, kita pura-pura tanya dulu ya konco-konco. Mbak, nderek tanglet nggih? Teng Modo resmi kok nggih? Oh, tasnya berapa kilo? 4 kilo. Matur suwun nggih. Teman-teman dan konco-konco, sebenarnya apapun topik dan temanya dalam konten video YouTube-nya Pak D ini tidak lepas dari yang Kinclong Ayu Moblong. Namun karena pada hari ini hujan gerimis, maka mungkin yang kinclong-kinclong Ayu Moblong itu banyak yang ngumpet dan tidak keluar rumah konco-konco. Jadi pada kali ini kita fokus saja ke sebuah kampung tempat dibesarkan atau masa kecil Mahapatih Gajah Mada yang pada saat itu disebut dengan Joko Modo. Pada kali ini kita mampir dan pinarak dulu di warung baksonya Pak Bagu. Kebetulan di dalam warung kok ada yang kinclong resik Ayu Moblong konco-konco. Dilanjut. Di seputaran inilah sekarang kita berada di Kecamatan Modo. Terus di sini pun ada namanya Desa Modo. Teman-teman sebangsa setanah air, Anda sekalian tentunya sudah tidak asing lagi dan nama Gajah Modo. Kalau orang Jawa kan menamakan Gajah Modo ya. Tetapi kalau bahasa Indonesia itu menyebutnya Gajah Mada. Jadi disinilah dulu masa kecilnya Gajah Mada. Oke, sekarang kita mampir di warung baksonya Pak Bagu. Pak, dilanjut. Jadi video ini sifatnya real bahwa wilayah atau seputaran Kecamatan Modo itu merupakan kampung halaman masa kecil Mahapatih Gajah Mada yang dikenal sebagai Patih Kerajaan Majapahit. Nah,
kita bertanya secara acak warga yang ada di sini bahwa memang masa kecil Gajah Mada itu ada di seputaran kampung ini. Kita tanyakan kepada Pak Batu. Oke Mas Gelers bahwa Gajah Mada itu dibesarkan di kampung ini Mas. Bahkan semua orang sudah pada tahu dan mengakui ya. Terus kalau kita perhatikan dari cara menggelung rambut itu mirip-mirip dengan gelungan patih Gajah Mada, jadi agak ke atas. Oke, selanjutnya sambil kita ke tempat atau titik utama dari namanya Stinggil Mas nggih. Stinggil. Tempat utama yaitu situs Stinggil. Kita review baksonya Pak Bago. Istirahatnya tuh menggarap kambing. Laris, biarpun pentolnya kecil-kecil tapi laris banget ini bakso. Biasanya sekarang itu bersaing gede-gedean pentol Mas. Tapi baksonya Pak Bago ini kecil-kecil tapi enak. Selanjutnya ada sebuah tata cara yang masih diterapkan hingga kini, mungkin itu di luar kesengajaan. Kalau Anda perhatikan Mahapati Gajah Mada dari cara menggelung rambut biasanya itu di belakang ubun-ubun. Di kampung ini pun masih ada hal semacam itu yang mungkin di luar kesengajaan namun bertepatan sekali. Oke, kita lanjut, kita akan ke tempat utama yaitu si petilasan Stinggil. Selanjutnya dari warung bakso Pak Bago, barusan kita melihat dua orang wanita yang gelungan atau ikal rambutnya mirip dengan gelungan Eyang Mahapatih Gajah Mada. Jadi di perkampungan ini rata-rata para ibu-ibu atau para mami-mami yang berambut panjang kalau menggelung rambutnya itu di atas agak ke belakang sedikit dari ubun-ubun. Kan biasanya di mana-mana tempat orang itu kalau menggelung rambut kan di bagian kepala belakang. Iya toh, di sini coba kita bedakan. Nah, konco-konco dilanjut. Terus dulu semasa kecil Joko Modo itu atau yang dikenal Gajah Mada itu di perkampungan ini kerjaannya tiap hari itu menggembala sapi atau kebo dan juga kambing. Jadi melakukan pekerjaan-pekerjaan selayaknya yang dilakukan oleh orang desa. Konon ada yang mengatakan mengembala sapi, ada juga yang mengatakan mengembala kebo, ada juga yang mengatakan menggembala kambing. Yang benar yang mana Pak D juga tidak tahu. Namun salah satu ketiga hewan yang sudah Pak D sebutkan itu pasti ada yang benar. Mengenai seputaran kampung Modo ini, selain Dewi Andung Sari Ibunda Gajah Mada atau Joko Modo, ada juga Empu Sedah. Mengenai Empu Sedah,
bukanlah seorang empu yang hanya bisa sebatas membuat peralatan logam berupa keris, tumbak, atau peralatan perang. Namun Empu Sedah lebih cenderung pada peralatan rumah tangga seperti teko, begi, bokor, dan lain sebagainya. Kan biasanya kalau empu itu yang dikenal orang khusus untuk membuat keris, tumbak, tapi empu yang satu ini berbeda. Kenapakah kok disebut atau dinamakan Empu Sedah? Kata sedah kalau dalam bahasa Jawa dua arti. Yang pertama, sedah adalah sirih. Yang kedua, sedah adalah sedih. Disebut Empu Sedah versi daun sirih, konon dulu empu yang satu ini punya hobi menanam tanaman berupa sirih, dan empu yang satu ini juga hobi nginang. Selanjutnya ada juga teori sejarah gathuk mathuk, di otak-atik gathuk dan juga mathuk. Misalkan kata sedah berasal dari kata sedih yang artinya susah. Kata sedih dikromo inggilkan, maksudnya bahasa Jawa tingkat atas kromo inggil ya, itu menjadi sedah. Empu ini sedih atau sedah karena merenungi nasib Dewi Andungsari yang dikeluarkan atau disuruh pergi dari seputaran kerajaan Majapahit terkena fitnah para putri selir Raja Raden Wijaya. Mungkin Anda pun sebagai penonton atau pemirsa yang punya wawasan dan pandangan bisa menyimpulkan, klasik empu kok sedih, terus kata sedih itu menjadi sebuah nama panggilan. Monggo silahkan Anda berkomentar mana yang benar, sirih atau sedih. Tetapi setahu saya kata sedah itu merupakan kata benda. Sirih kalau dalam bahasanya adalah suruh, terus bahasa kromo inggilnya adalah sedah. Selanjutnya tempat yang kita datangi ini, Petilasan Jokomodo, diberi nama Setinggil. Nah, di sini Pak D akan menguraikan menurut pendapat Pak D mengenai kata setinggil. Lokasi tempat ini diberi nama Setinggil, bukan Sitinggil. Kalau setinggil artinya ketinggian. Kalau Sitinggil sebuah akronim, Siti adalah tanah, Gil adalah inggil, artinya tanah tinggi atau Siti Inggil. Berdasarkan penjelasan Bapak yang di sini sebagai penunggu atau juru kunci atau juru rawat situs ini mengatakan Sitinggil, sedangkan tulisan atau sebutannya adalah Setinggil. Sitinggil maksudnya Siti Inggil yang artinya tanah tinggi, karena tempat ini merupakan gundukan tanah yang di dataran tinggi. Paham sampai di sini? Nah, begini saja agar lebih gamblang dan jelas. Marilah kita simak, kita dengarkan penjelasan dari Bapak ini. Menurut ente-ente sekalian, masuk akal, masuk logika atau tidak, kita hargai saja. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan kita rungokne konco-konco. Lokasi ini berada di desa apa Pak gini Pak nggih? Dusun Bendo, Desa Mojorejo, Kecamatan Modo. Nah, jadi seputaran kampung ini benar-benar tempat masa kecil Patih Gajah Mada hingga sampai besar. Dados nyuwun sewu kala rumiyin nika ingkang Eyang Gajah Mada punika wonten tlatah mriki awit alit ngantos dewasa nggih Pak nggih. Ngantos dewasa terus piyambake tindak Majapahit niku antawise kinten-kinten yuswa pinten nggih Pak niki? Tahun 21 nggih. Anu Kang selangkung ngandhap lah kan. Oh, kirang langkung antarane 21 selawe nggih. Terus piyambakipun tindak Majapahit terus dados patih niku Pak nggih. Ceritakan asal usule atir iki kan. Nggih. Nek mikir kersane ketenang. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kula ingkang nami Gus Pujono, nggih kathah julukan Ki Joko Setinggi. Nggih penunggu mriki, nggih anu napa? Nggih ngrawat niki ngoten. Nggih. Iki enten hubungane kalih niku Empu Supa. Nggih Empu Supa Pak nggih. Yang enten hubungane kalih Empu Supa. Sedaya empu niku digempalaken wonten kerajaan. Nggih. Sedaya empu digempalaken kerajaan Majapahit. Terus akhirnya sinten ingkang saged ndamel pusaka niku namung kejawi Empu Supa sing sanggup ndamel pusaka Empu Supa. Akhirnya Empu Supa diutus ndamel pusaka niku. Nek mboten dados pusaka niku dipejahi kan ngoten. Oh, terus ngoten kondur wonten telatah mriki sebelah kampung mriki tetanggi desa ngoten. Nggih. Terus akhirnya Mbake setiap hari berpikir lamun mboten saged damel pusaka, akhir gelisah. Gelisah hatinya gelisah sedih mawon. Terus akhir gadah kampung ini sukani namu sedah, asal usul sedah gelisah, Mbah. Oh, sedih sedah ngoten nggih Pak nggih. Sedih. Empu Supa anu empu sedang nih. Gadah juga empu sedang nggih sedih niku. Oh, Empu Supa sarane kawontenanipun tansah sedih utawi sedah dipun wastani empu sedah. Mboten sedah kan tegese suruh lek Jawa Pak nggih, mboten suruh ngoten nggih. Sedih ngoten Nggih. Sedih. Terus nika Empu Supa menika kan empu kabare mboten empu babakan damel pusaka keris nanging babakan perabot rumah tangga napa Pak nggih? Nggih. Oh, mawon anu niku berhubungan kalih logam. Oh nggih. Jadi tidak harus melebur busi untuk dibuat pusaka Terus ngoten. akhirnya Empu Supa niku ningali anu putrane namun Ciung Wanoro julukan Ciung Wanoro niku putrane niku wau nggih. Putrane niku wau ningali bapak niku sedih. Kenapa bapak jenengan kok sedih? Kenapa gak sedih gimana le? Disuruh membuat pusaka kalau gak jadi sama Ratu Brawijaya. Akhirnya putranya berpikir anu minta doa sama eyangnya Empu Supa itu. Akhirnya eyangnya itu bertapa berata di Sentono. Kemudian mempunyai julukan Mbah Sentono. Mbah Sentono. Mbah Sentono. Empu Supa namanya Mbah Sentono. Akhirnya bertapa berata berdoa mendoakan putranya itu. Nggih. Perang sama ular naga di pantai selatan. Para penonton dan pemirsa sekalian yang cerdas dan budiman, karena cerita tersebut berlanjut perang dengan ular naga dari Laut Selatan, maka sebaiknya kita lewati saja. Dalam konten video YouTube pada kali ini, kita akan mencari sesuatu yang bersifat real. Nah, teman-teman sekalian, salah satu tanda bahwa di kampung ini dulu merupakan tempat masa kecil Mahapatih Gajah Mada adanya sebuah sitinggil. Sitinggil yang maknanya bila mana diuraikan adalah siti adalah tanah, inggil adalah tinggi. Sebuah gundukan tanah yang tinggi. Lokasi ini agak sedikit jauh dari perkampungan, kurang lebih 500 meter. Terus ini namanya gunung, niki gunung apa nggih Pak niki Pak? Oh, bukit ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Nggih. Sampun Pak, kula badhe nyuwun pamit nggih Pak nggih. Nggih, kula sing ngapunten Pak nggih. Pak jenengan pados sing Kuno Brono. Latihan niku YouTube niku Agus Haryanto channel. Nggih. Mare YouTube kula nggih cilik. Nggih. Pak Indrajat. Niku ora di Nggih, Pak. Selanjutnya ada kurang lebihnya dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, murah rezeki, salam daster, salam cerdas dan pinter.
Marilah kita ambil dari sisi positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.